Kami dari International Women University, Prodi Administrasi Bisnis. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Rina Asmala, Risnawati, Revi Setiadi, Salsabila, Suci Siti Zakia, dan Taufik Syahidan Nupatona. Jaringan sosial dapat dianggap sebagai organisasi yang tidak terlihat. Mereka adalah jalur di mana komunikasi dan sumber daya mengalir dan bagaimana pekerjaan benar-benar diselesaikan. Jaringan memberi manajer 3 keuntungan unik. Yang pertama ada akses ke informasi dan pengetahuan, yang kedua akses ke beragam keahlian, dan yang ketiga kekuasaan. Chapter 9. Jaringan sosial. 9.1 Jaringan kekuatan hubungan. Jejaring memiliki potensi untuk membuka sebuah celah hubungan yang kemungkinannya dapat menciptakan pekerjaan dan kemitraan dalam suatu usaha bisnis. Karena jaringan membangun koneksi antara individu dan mengakses ke informasi yang biasanya tidak dapat diakses oleh seseorang. Situs jejaring sosial online memainkan peran penting dalam proses jejaring sosial ini untuk individu, baik secara profesional maupun pribadi. Contoh Facebook dan LinkedIn. Situs online ini telah menciptakan peluang baru untuk jaringan dan memungkinkan individu untuk berkembang di luar dunia normal seperti industri, sekolah, dan bisnis. Kuncinya adalah menghindari kesalahan langkah yang mahal karena pemberi kerja mulai mencari informasi secara online tentang calon karyawan dan karyawan saat ini. Banyak dari situs online ini telah menjadi alat untuk bisnis, misalnya LinkedIn. Di dunia yang semakin berteknologi tinggi dan digital, penting untuk menyadari dan berhati-hati akan jejak digital yang kita buat. Tapi dengan penanaman yang cermat, jaringan online ini dapat menghadirkan banyak peluang. (9.2) Pengantar leksikon jejaring sosial. Jaringan sosial sering melengkapi atau bersaing dengan aspek organisasi, seperti struktur organisasi formal. Coba pikirkan tentang bagian organisasi. Proses kerja. Coba pikirkan tentang deskripsi pekerjaan. Praktik sumber daya manusia, gaya kepemimpinan, dan budaya organisasi. Hal ini khususnya bermasalah dalam pengaturan intensif pengetahuan di mana manajemen mengandalkan kolaborasi di antara karyawan dengan jenis keahlian yang berbeda. Apa itu jaringan sosial? Jaringan sosial dapat dicirikan sebagai kumpulan pola hubungan antara 2 orang atau lebih, atau sebagaimana mereka disebut dalam literatur ilmu sosial, yaitu aktor. Analisis jaringan sosial dan kualitas interaksi kerja. Pemetaan dan pengukuran hubungan dan arus antara hubungan orang-orang, kelompok, organisasi, komputer, situs web, dan aktor lain disebut analisis jaringan sosial atau disingkat dengan SNA. Setiap koneksi atau hubungan antara aktor dikenal sebagai ikatan jaringan, sedangkan setiap aktor atau titik pada jaringan disebut sebagai node. Hubungan langsung adalah hubungan yang satu mata rantai mencakup 2 aktor, sedangkan hubungan tidak langsung adalah ketika ada hubungan antara aktor tetapi hanya melalui aktor lain karena ikatannya tidak secara langsung. Psikolog Jeffrey Tevers dan Stanley Milgram melakukan eksperimen teknologi rendah di Amerika Serikat tentang banyaknya tautan yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan amplop dari satu orang yang dipilih secara acak ke orang lain. Mereka menemukan bahwa rata-rata ada 6 mata rantai atau derajat pemisahan antara 2 orang yang secara acak diambil dari populasi Amerika Serikat pada saat itu, yang berjumlah 250 juta. Membalik angkanya, Travers dan Milgram kemudian memperkirakan bahwa setiap individu memiliki jaringan potensial dari 3.000 hingga 10.000 orang. Karakteristik jaringan sosial. Karakteristik jaringan sosial dibagi menjadi 3,
yaitu sentralitas, ukuran jaringan, dan kepadatan. Yang pertama ada sentralitas. Sentralitas adalah sejauh mana aktor tertentu berada di tengah jaringan yang disebut sebagai sentralitas. Yang kedua ada ukuran jaringan, yaitu yang memiliki ikatan paling banyak. Yang terakhir ada kepadatan, yaitu banyaknya orang dalam jaringan yang terhubung satu sama lain. Sebagai seorang manajer, Anda mungkin tertarik dengan 5 hal ini, yaitu yang pertama ada jaringan komunikasi, jaringan informasi, jaringan akses karyawan, jaringan pemecahan masalah, dan jaringan pengetahuan. Mari kita simak penjelasannya masing-masing. Yang pertama, jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi adalah struktur informal organisasi yang direpresentasikan dalam pola interaksi yang sedang berlangsung. Yang kedua, ada jaringan informasi, yaitu sebuah jaringan informasi yang menunjukkan yang pergi kepada siapa nasihat tentang hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang ketiga ada jaringan akses karyawan. Jaringan akses ini menunjukkan siapa yang memiliki akses ke pengetahuan dan keahlian siapa. Selanjutnya ada jaringan pemecahan masalah, yaitu sebuah jaringan penyelesaian masalah mengindikasikan siapa yang akan melaporkan jika terjadi masalah dan tahu kepada siapa dia harus melaporkan untuk menyelesaikannya. Yang terakhir ada jaringan pengetahuan. Nah, jaringan pengetahuan menangkap siapa yang sadar akan pengetahuan dan keterampilan siapa. Ada 5 dimensi utama kualitas kerja. Yang pertama ada aktivitas, akses, kontrol, pengaruh, dan yang terakhir ada kekuasaan. Sembilan 9.3 Bagaimana manajer dapat menggunakan jaringan sosial untuk menciptakan nilai. Kampanye kepresiden Amerika Serikat tahun 2008 yang sukses dari Barack Obama memberikan contoh dramatis tentang bagaimana individu dapat memperoleh manfaat ketika mereka memahami dan menerapkan prinsip dan kekuatan jejaring sosial. Di semua jaringan sosial, kinerja bergantung pada sejauh mana 3 prinsip dasar diperhitungkan. Ada 3 prinsip dasar teori jaringan sosial. 1. Timbal balik. 2. Pertukaran. 3. Kesamaan. Prinsip timbal balik, yang secara sederhana mengacu pada sejauh mana Anda memperdagangkan kebaikan dengan orang lain. Dengan prinsip timbal balik, manajer memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu dengan memberikan layanan kepada orang lain sebagai imbalan atas layanan yang mereka butuhkan. Misalnya, Anda lebih mungkin mendapatkan bantuan untuk suatu masalah dari seorang kolega di tempat kerja ketika Anda telah membantunya di masa lalu. Prinsip kedua adalah prinsip pertukaran. Seperti prinsip timbal balik, ini mengacu pada perdagangan nikmat, tetapi cara ini berbeda. Prinsip pertukaran mengusulkan bahwa mungkin ada peluang yang lebih besar untuk memperdagangkan bantuan ketika para pelaku berbeda satu sama lain. Faktanya, menurut teori jaringan, perbedaan adalah apa yang membuat ikatan jaringan berguna karena perbedaan tersebut meningkatkan kemungkinan masing-masing pihak membawa sumber daya pelengkap ke meja. Prinsip ketiga adalah prinsip kesamaan. Psikolog yang mempelajari perilaku manusia telah mengamati bahwa hubungan dan karena itu ikatan jaringan cenderung berkembang secara spontan antara orang-orang dengan latar belakang, nilai, dan minat yang sama. Kesamaan sejauh jaringan Anda hanya terdiri dari orang-orang yang berpikiran sama, juga membuat seseorang lebih mungkin bergantung pada segelintir orang dengan minat yang sama. Jejaring sosial dan karir. Grenovetter
menemukan bahwa pencari kerja lebih mungkin mendapatkan pekerjaan melalui hubungan yang lemah daripada melalui hubungan yang kuat. Ikatan yang kuat, seperti yang Anda duga, ada di antara individu-individu yang saling mengenal dengan baik dan terlibat dalam pertukaran sumber daya yang relatif sering dan berkelanjutan. Ikatan yang lemah sebaliknya, ada di antara individu-individu yang saling mengenal, setidaknya berdasarkan reputasi, tetapi tidak terlibat dalam pertukaran sumber daya secara teratur. Faktanya, Granovetter menunjukkan bahwa mereka yang mengandalkan ikatan yang lemah untuk mendapatkan pekerjaan bernasib lebih baik di pasar dalam hal gaji yang lebih tinggi, status pekerjaan yang lebih tinggi, kepuasan kerja yang lebih tinggi, dan masa kerja yang lebih lama. Jejaring sosial sebagai strategi membangun karir. Penelope Trang, penulis kolom dan blog The Brilliant Careerist, memandang perburuan pekerjaan bukan sebagai acara, tetapi sebagai gaya hidup. Dalam pandangannya, orang yang mengontrol takdir mereka paling efektif meninggalkan pekerjaan mereka ketika mereka menemukan pekerjaan yang lebih baik, bukan ketika mereka dipecat karena PHK atau reorganisasi. Penelope Trang berpendapat bahwa jaringan lebih penting daripada membaca iklan yang diinginkan. Trang membangkitkan prinsip timbal balik ketika dia berkata, membangun jaringan adalah menambah nilai bagi banyak orang sehingga mereka pada gilirannya ingin menambah nilai pada kehidupan Anda. Berikut taktik berburu pekerjaan jaringan yang efektif untuk diterapkan dengan LinkedIn atau dengan situs jaringan apapun. Yang pertama ada buat profil, yang kedua bangun jaringan Anda, yang ketiga kata kunci dan penampilan, keempat dapatkan rekomendasi, kelima gunakan jawaban, keenam tetap terhubung, ketujuh harus mempunyai batasan jaring sosial, dan terakhir membuat pekerjaan yang tidak terlihat menjadi terlihat. Pada tahun 2002, peneliti organisasi Robco, Steve Borgatti and Andrew Parker berteori bahwa jaringan sosial dan bukan struktur yang disajikan pada bagan organisasi mungkin menjadi indikator yang lebih baik untuk aliran pengetahuan, informasi, dan sumber daya strategis penting lainnya dalam organisasi. Tujuan penelitian mereka adalah untuk menentukan skenario dengan lebih baik di mana melakukan analisis jaringan sosial kemungkinan besar akan menghasilkan manfaat yang cukup untuk membenarkan investasi waktu dan energi di pihak organisasi. Cross dan rekannya menemukan bahwa SNA sangat berharga sebagai alat diagnostik bagi para manajer yang mencoba untuk mempromosikan kolaborasi dan berbagi pengetahuan dalam jaringan penting. Secara khusus, mereka menemukan SNA secara unik efektif dalam mempromosikan kolaborasi yang efektif dalam kelompok yang penting secara strategis, mendukung persimpangan kritis dalam jaringan yang melintasi batas fungsional, hierarki, atau geografis, memastikan integrasi dalam kelompok setelah inisiatif restrukturisasi strategis. Hubungkan dan kembangkan. Raksasa produk konsumen Procter & Gamble (P&G) memelopori gagasan menghubungkan dan mengembangkan yang mengacu pada perkembangan produk dan layanan baru melalui jaringan sosial yang luas yang mencakup bagian P&G dan banyak organisasi eksternal lainnya. Seperti banyak perusahaan P&G secara historis mengandalkan kapabilitas internal dan jaringan pemasok terpercaya untuk menemukan, mengembangkan, dan memberikan produk dan layanan baru ke pasar. Namun, sekitar tahun 2003 P&G menyadari fakta bahwa di bidang bisnisnya terdapat jutaan ilmuwan, insinyur, dan perusahaan lain di seluruh dunia. Mengapa tidak berkolaborasi dengan mereka? P&G sekarang merangkul inovasi terbuka dan pendekatan ini disebut hubungkan plus kembangkan. Jaringan inovasi terbuka di P&G ini bekerja dua arah masuk dan keluar dan mencakup segala hal mulai dari merek dagang hingga pengemasan, model pemasaran hingga teknik dan layanan bisnis hingga desain. Jaringan inovasi. Konsultan strategi McKinsey & Company menunjukkan pada penelitian akademis baru-baru ini yang menemukan perbedaan dalam kreativitas individu dan kecerdasan jauh lebih penting bagi inovasi organisasi daripada koneksi dan jaringan.
Berdasarkan apa yang ditemukan oleh Cross dan kolega di banyak perusahaan besar, khususnya dalam P&G dan dalam penelitian mereka sendiri, McKinsey telah mengamati 4 langkah penting dalam proses jaringan inovasi. 4 langkah penting dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengelola jaringan inovasi. Yang pertama ada connect, yang kedua ada set boundaries and engage, ketiga support and govern, 4 manage and track. Langkah pertama, terhubung, melibatkan identifikasi orang-orang penting dalam organisasi dengan pola pikir inovasi. Langkah kedua, tetapkan batasan dan libatkan. Disinilah tujuan dan sasaran jaringan ditentukan. Pada langkah ketiga, mendukung dan mengatur struktur kepemimpinan untuk jaringan diputuskan bersama dengan protokol untuk rapat berbagi ide dan pengambilan keputusan. Langkah terakhir ini mencakup spektrum kebutuhan, mulai dari bagaimana anggota jaringan akan dikenali dan diberi penghargaan atas kontribusinya, kesepakatan tentang kriteria pelacakan proses, dan beberapa pedoman tentang bagaimana anggota baru bergabung dengan jaringan dan yang lainnya keluar. Seperti yang disebutkan dalam tahap menghubungkan dalam mengembangkan jaringan inovasi, Anda dapat menyempurnakan tujuan jaringan dengan mengidentifikasi campuran dan keseimbangan karyawan yang sesuai jaringan inovasi, seperti tim lintas fungsi membutuhkan keterampilan dan sikap yang berbeda. Dalam pengalaman McKinsey, mereka memasukkan kombinasi dari beberapa archetype. Pembuat gagasan lebih suka menghasilkan ide, percaya bahwa mengajukan pertanyaan yang tepat lebih penting daripada memiliki jawaban yang benar, dan bersedia mengambil risiko pada eksperimen profil tinggi. Peneliti menggali data untuk menemukan pola yang mereka gunakan sebagai sumber ide baru. Mereka adalah anggota jaringan yang paling mungkin mencari wawasan konsumen dan menganggap wawasan tersebut sebagai masukan utama. Para ahli menghargai kemahiran dalam satu domain dan menikmati peluang untuk menyelesaikan sesuatu. Produsen mengatur aktivitas jaringan, orang lain mendatangi mereka untuk mendapatkan ide baru atau menyelesaikan sesuatu. Mereka juga merupakan anggota jaringan yang paling mungkin membuat koneksi lintas tim dan grup. 9.4 Pertimbangan etis dengan analisis jejaring sosial. Apa itu analisis jaringan sosial? Analisis jaringan sosial atau social network analysis adalah pemetaan dan pengukuran hubungan dan arus antara orang, kelompok, organisasi, komputer, situs web, dan entitas pemrosesan informasi atau pengetahuan lainnya. Jaringan sosial adalah organisasi yang tidak terlihat. Artinya, mereka adalah organisasi sebenarnya di balik bagan organisasi yang dicetak. Implikasi etis. 3 masalah etika utama. 1. Pelanggaran privasi. Manajer biasanya menggunakan survei, terkadang dengan bantuan konsultan, untuk menangkap dan memetakan struktur jejaring sosial. Jika setiap karyawan menyetujui survei tersebut, maka manajer berada pada posisi yang jauh lebih kokoh. Namun, kehati-hatian harus diberikan agar peserta mengetahui tujuan dan aplikasi survei. Yang kedua, kerugian psikologis. Kerusakan psikologis mungkin muncul ketika informasi digunakan dengan cara yang memanipulasi perilaku individu. Yang ketiga, kerugian terhadap kedudukan individu. Pelanggaran privasi dapat menyebabkan tindakan disipliner yang tidak terduga dan mungkin tidak beralasan. Ini akan merusak kedudukan seseorang. Kerangka untuk mengelola masalah etis SNA. Yang pertama, nilai situasinya. Yang kedua, identifikasi pemangku kepentingan dan pertimbangkan situasi dari sudut pandang mereka. Misalnya, pertimbangkan sudut pandang karyawan perusahaan, manajemen puncak, pemegang saham, pelanggan, pemasok, dan komunitas. Yang ketiga, pertimbangkan alternatif yang tersedia untuk Anda dan bagaimana pengaruhnya terhadap pemangku kepentingan. Ini termasuk konsekuensi, tugas, hak, dan prinsip implikasi untuk integritas dan karakter pribadi. Yang keempat, pertimbangkan efek tindakan Anda. Yang kelima, membuat sebuah keputusan. Dan yang terakhir, pantau hasil. Di luar pedoman umum ini, ada 3 cara spesifik yang dapat Anda gunakan untuk mengelola masalah etika terkait SNA. Yang pertama dengan pengungkapan penuh, yang kedua dengan anonimisasi dan pilihan keluar,
dan yang ketiga dengan pelatihan peserta dan umpan balik. Dalam hal ini, SNA adalah alat yang berharga untuk memahami bagaimana pekerjaan organisasi sebenarnya dilakukan. Namun, karena ini adalah alat yang ampuh dan mengungkapkan, manajer harus bijaksana dalam penerapan etisnya. Jaringan pribadi, operasional, dan strategis. Apa yang membedakan manajer yang sukses dari yang lainnya? Jaringan membuat jalinan kontak pribadi untuk memberikan dukungan, umpan balik, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sesuatu. Namun, banyak manajer menghindari jaringan. Beberapa orang berpikir mereka tidak punya banyak waktu untuk itu. Yang lain meremehkannya sebagai manipulatif. Agar berhasil sebagai manajer, Ibarra merekomendasikan untuk membangun 3 jenis jaringan, yaitu jaringan pribadi, jaringan operasional, dan jaringan strategis. Jaringan pribadi melibatkan semangat yang sama dari luar organisasi dalam upaya individu untuk belajar dan menemukan peluang untuk kemajuan pribadi. Jaringan pribadi adalah lingkaran kenalan biasanya terdiri dari orang-orang di luar perusahaan tempat Anda bekerja. Sebagian besar jaringan pribadi sangat terkumpul, artinya teman Anda kemungkinan besar juga berteman satu sama lain, dan jika Anda berteman dengan mereka dengan memperkenalkan diri Anda kepada mereka, bukan diperkenalkan oleh kenalan bersama, kemungkinan besar pengalaman dan perspektif mereka sesuai dengan Anda. Jaringan operasional. Semua manajer perlu membangun hubungan kerja yang baik dengan orang-orang yang dapat membantu mereka melakukan pekerjaan mereka. Jumlah dan luasnya orang yang terlibat biasanya sangat mengesankan. Jaringan operasional seperti itu tidak hanya mencakup bawahan langsung dan atasan, tetapi juga rekan kerja dalam unit operasional. Pemain internal lain dengan kekuatan untuk memblokir atau mendukung proyek, dan pihak luar utama sebagai pemasok, distributor, atau pelanggan. Tujuan dari jenis jaringan ini adalah untuk memastikan koordinasi dan kerjasama di antara orang-orang yang harus tahu dan percaya satu sama lain untuk menyelesaikan tugas langsung mereka. Entah Anda diperlukan untuk pekerjaan dan membantu menyelesaikannya atau tidak. Jaringan strategis. Membuat transisi kepemimpinan yang sukses membutuhkan peralihan dari batas-batas jaringan operasional yang didefinisikan dengan jelas. Merupakan tantangan untuk melakukan lompatan dari kontribusi fungsional seumur hidup dan kendali langsung ke proses ambigu dalam membangun dan bekerja melalui jaringan. Para pemimpin harus menerima bahwa jaringan adalah salah satu persyaratan terpenting dari peran kepemimpinan baru mereka, dan terus mengalokasikan waktu dan upaya yang cukup untuk mewujudkannya. Sementara jaringan operasional terfokus secara sempit dengan lokus kontak yang terbentuk di sekitar tujuan tertentu, jaringan strategis harus melibatkan ikatan lateral dan vertikal dengan pemangku kepentingan di dalam dan di luar perusahaan. Mewujudkan jaringan. Jaringan adalah salah satu persyaratan terpenting dari peran kepemimpinan. Membangun jaringan jelas berarti Anda perlu membuat koneksi. Buat alasan untuk berinteraksi dengan orang luar, fungsi atau organisasi Anda. Terakhir, ingatkan diri Anda bahwa berjejaring mengharuskan Anda menerapkan prinsip timbal balik. Artinya, memberi dan menerima secara terus-menerus meskipun mantra yang berguna dalam jaringan adalah memberi, memberi, memberi. Jangan menunggu sampai Anda benar-benar membutuhkan sesuatu untuk meminta bantuan dari anggota jaringan. Sebaliknya, gunakan setiap kesempatan untuk memberi dan menerima dari orang-orang di jaringan Anda, terlepas dari apakah Anda membutuhkan bantuan. Panduan Gui Kawasaki untuk jaringan melalui LinkedIn.
tingkatkan visibilitas Anda, tingkatkan ketertarikan Anda, lakukan pemeriksaan buta, mundur, dan referensi perusahaan. Jadikan wawancara Anda berjalan lebih lancar. 9.6 Pemetaan dan jejaring sosial Anda sendiri. Analisis jejaring sosial tidak sama dengan jejaring, di mana jejaring adalah aktivitas yang mungkin Anda lakukan untuk membangun jejaring sosial. Di bagian ini, Anda akan mempelajari dasar-dasar pemetaan jaringan sosial Anda sendiri. Ini akan memberi Anda gambaran tentang ukuran jaringan Anda bersama dengan beberapa karakteristik berguna lainnya untuk digunakan seperti kepadatan. Langkah pertama, apa tujuan jaringan ini? Pertama, jaringan komunikasi adalah struktur informal suatu organisasi yang direpresentasikan dalam pola interaksi yang sedang berlangsung, baik secara umum atau sehubungan dengan masalah tertentu. Kedua, jaringan informasi menunjukkan siapa yang pergi kepada siapa untuk mendapatkan nasihat tentang hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Ketiga, jaringan pemecahan masalah menunjukkan siapa yang pergi kepada siapa untuk terlibat dalam dialog yang membantu orang memecahkan masalah di tempat kerja. Keempat, jaringan pengetahuan menangkap siapa yang sadar akan pengetahuan dan keterampilan siapa dan jaringan akses. Kelima, menunjukkan siapa yang memiliki akses ke pengetahuan dan keahlian siapa. Tujuan keenam dan terakhir adalah jaringan karir, yang mencerminkan orang-orang di jaringan Anda yang cenderung membantu dalam pencarian pekerjaan baru atau pencarian promosi. Langkah kedua, siapa kontak Anda dan apa hubungan Anda dengan mereka? Anggaplah kami sedang memetakan jaringan karir Anda. Jaringan karir hanyalah orang-orang yang mungkin berperan penting dalam membantu Anda mendapatkan pekerjaan atau promosi baru. Anda dapat dengan mudah membuat draft daftar nama, menggunakan nama atau hanya inisial, tetapi tujuannya adalah untuk mengembangkan daftar yang cukup lengkap. 3 pertanyaan berikut terkadang berguna dalam menyusun daftar awal ini. 1. Jika Anda melihat ke belakang selama 2 hingga tahun terakhir, dengan siapa Anda telah mendiskusikan masalah sekolah atau pekerjaan yang penting? 2. Orang mana yang paling membantu dan berguna dalam menyelesaikan pekerjaan Anda di tempat kerja, sekolah, atau relawan? 3. Siapa yang secara langsung memengaruhi karir Anda? Buat daftar orang-orang yang telah berkontribusi paling signifikan terhadap pengembangan profesional dan kemajuan karir Anda selama 2 hingga 3 tahun terakhir. Langkah ketiga, siapa yang tahu, siapa menghitung kepadatan jaringan. Transfer daftar nama Anda ke Kisi seperti yang ditampilkan di sampel network grid. Pastikan untuk mencatat hubungan Anda dengan mereka, mulai dari yang sangat dekat hingga yang jauh. Untuk melengkapi Kisi Anda memberi tanda centang di kotak di mana satu orang mengenal orang lain. Ada sedikit penelitian untuk memberitahu kita seberapa besar atau kecil atau seberapa padat atau jarang ideal jaringan harus, meskipun ada beberapa fakta yang perlu dipertimbangkan. Angka kepadatan yang baik adalah antara 0,40 dan 0,60, artinya sebagian orang saling mengenal dan sebagian tidak. Langkah 4, nilai dan ambil tindakan. Mari kita lihat informasi yang sekarang Anda miliki tentang jaringan Anda. Dari langkah 2, Anda memiliki ukuran jaringan Anda dan persentase ikatan yang dipecah oleh hubungan, sangat kuat hingga jauh, dan karakteristik, perusahaan, demografi, dan sebagainya. Dari langkah 3, Anda memiliki kepadatan jaringan Anda, dan itu membantu menjelaskan tambahan informasi yang dihasilkan pada langkah 2. Ini menempatkan Anda pada posisi yang cukup baik. Jika Anda merasa jaringan Anda terlalu kecil, Anda memiliki cara untuk mengidentifikasi celah dalam jaringan Anda yang jika diisi akan menumbuhkan jaringan Anda dan mengisi celah kunci tersebut.
Jika kepadatan terlalu tinggi, maka jalurnya juga serupa. Jika Anda merasa bahwa Anda telah memiliki jaringan yang hebat, Anda dapat memvalidasi hal ini dengan informasi yang dihasilkan. Pada langkah 2 dan 3, kemungkinan besar Anda akan melihat peluang untuk menopang kesenjangan dan mengembangkan strategi untuk melakukannya. Langkah 4, nilai dan ambil Sekian dari tindakan. kelompok kami. Mari Terima kita lihat kasih. informasi yang sekarang Anda miliki tentang jaringan